Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Syafi Hafiza dengan nomor NIM 25050909090. Di sini saya akan mempresentasikan Implement of the Teaching Plan and the Model Presentation. Pengertian Teaching Plan. Teaching Plan adalah rencana sistematis yang berisi tujuan, pembelajaran, materi, metode, strategi, media, dan penilaian yang digunakan dosen dalam proses pembelajaran. Teaching Plan menjadi dasar pelaksanaan perkuliahan agar berjalan terstruktur, terarah, dan efektif. Pendahuluan. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan unsur penting dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Dalam konteks bahasa Indonesia, penyusunan rencana pembelajaran dan modul bertujuan memberikan arah yang jelas bagi dosen maupun mahasiswa dalam mencapai kompetensi, literasi, komunikasi, dan keterampilan berbahasa. Yang kedua, implementasi teaching plan dan modul presentation memungkinkan proses pembelajaran berjalan lebih sistematis, terukur, dan interaktif. Mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menyajikan materi, menganalisis teks, serta mengomunikasikan gagasan secara efektif. Tujuan teaching plan. Tujuan teaching plan yaitu adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan pembelajaran, materi, strategi, metode, media, dan evaluasi yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah kegiatan penyajian isi modul oleh pengajar atau mahasiswa dengan tujuan memperkuat pemahaman materi melalui penyimpanan, terstruktur, dan interaktif. Komponen teaching plan. Komponen yang pertama adalah capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. 2. Materi pembelajaran. 3. Metode pembelajaran. 4. Media pembelajaran. Tujuan implementasi dan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu menyusun pembelajaran yang terstruktur dan berorientasi pada capaian kompetensi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan menginterpretasi berbagai jenis teks. Pelatih keterampilan komunikasi lisan dan berprestasi ilmiah mahasiswa. Mendukung pembelajaran aktif atau student-centered learning. Yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan modul sebagai sumber belajar mandiri. Contoh penerapan pada tahap bahasa Indonesia yaitu menentukan topik modul, teks akademik, dan kaidah kebahasaan implementasi. Yang pertama, mahasiswa membaca modul tentang struktur teks akademik. Yang kedua, kelompok mempresentasikan bagian pendahuluan, landasan teori, metode, dan hasil. Yang ketiga, kelas menganalisis contoh artikel ilmiah. 4. Mahasiswa membuat ringkasan teks akademik, evaluasi melalui kuis online, dan tugas menulis artikel mini. Menganalisa data, yaitu tujuan modul presentation adalah melatih kemampuan berbicara akademik, memperdalam materi melalui penyajian, membentuk keberanian dan berargumen, dan juga menjawab pertanyaan, melatih kerjasama dan pembagian tugas dalam kelompok. Format penyajian dalam modul adalah pembukaan, salam, pengantar, dan tujuan. Penyajian isi modul yaitu berisi tentang definisi, teori, dan contoh, menganalisis teks relevan, diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir yaitu berisi tentang kesimpulan. Kriteria penilaian yaitu ketepatan isi, kejelasan dan sistematis, penggunaan bahasa baku, visualisasi atau slide atau media yang lain, kemampuan menjawab pertanyaan. Evaluasi mengenai implementasi teaching plan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana rencana pembelajaran berasal dari Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana rencana pembelajaran berjalan sesuai target. Bentuk evaluasi yaitu penilaian kognitif, kuis, tes, analisis teks, penilaian efektif, sikap aktif, kerjasama, penilaian psikomotorik yaitu kemampuan presentasi dan menulis. Pengajar juga melakukan refleksi. Contoh, apakah metode yang digunakan efektif? Apakah mahasiswa
berpartisipasi aktif. Yang terakhir, bagaimana dari modul yang perlu diperbaiki. Kesimpulan dari teaching plan dan modul presentation adalah memberikan dampak positif terhadap keterampilan literasi, analisis, dan komunikasi mahasiswa dengan pendekatan terstruktur melalui modul. Proses pembelajaran menjadi lebih sistematis, kolaboratif, dan berbasis kompetensi. Dan yang terakhir, terima kasih dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.